Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam Zoom meeting presentasi mata kuliah proyek terapan melalui platform meeting Zoom pada tanggal 25 Maret 2023. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ayu Soleha dengan NIM 120130069 dari program studi Teknik Elektro. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan semester 6 dan mengikuti program MBKM Studi Independen di Indobot Academy bidang Internet of Things. Nah, sebelumnya apa sih Indobot Academy? Indobot Academy ini merupakan sebuah perusahaan startup yang berada di Yogyakarta. Indobot Academy ini awalnya itu berdiri pada tahun 2015 dan berfokus pada bidang robotika. Namun saat ini Indobot Academy itu sudah menyediakan layanan e-course atau layanan kelas online bagi teman-teman yang mau mempelajari lebih dalam terkait Internet of Things. Nah, sebelumnya saya beritahukan terlebih dahulu bahwasannya presentasi ini dari minggu pertama perkuliahan yang berada di ITERA sampai minggu ke-8 saat ini. Untuk minggu pertama, itu memasuki dari tahap pendaftaran. Nah, pendaftaran di MBKM itu sebenarnya dimulai pada tanggal 15 Desember sampai 20 Januari 2023. Namun pendaftarannya diperpanjang hingga tanggal 27 Januari 2023. Adapun file yang diperlukan untuk proses pendaftaran di MBKM itu berupa CV, kemudian SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak, lalu ada surat rekomendasi kampus dan transkrip. Nah, untuk memperoleh SPTJM dan juga surat rekomendasi kampus ini diperlukan yang namanya itu surat rekomendasi dan surat persetujuan dari dosen. Selanjutnya, setelah itu terdapat pengumuman interview. Nah, jadi saya itu memperoleh notifikasi dari pihak Indobot Academy melalui WhatsApp mengenai jadwal sesi interview. Untuk sesi interview saya sendiri itu sesi 3 pada hari Senin tanggal 6 Januari 2023. Maksudnya pada 6 Februari 2023. Selanjutnya terdapat survei kebinekaan atau tes mengenai soal-soal wawasan kebangsaan yang mana survei ini itu berlangsung selama 30 menit dan terdiri dari 30 soal. Nah, survei ini tuh melalui computer based test, melalui aplikasi CBTiana, di mana aplikasi ini tuh memang sudah disediakan oleh pihak Kemendikbud dan dapat diunduh oleh peserta masing-masing. Kemudian pada minggu keduanya yaitu terdapat tes interview Indobot Academy. Nah, tes interview ini tuh dilaksanakan melalui platform Zoom meeting dan diikuti oleh 6 orang peserta dalam satu Zoom tersebut, di mana terdapat 1 orang pewawancara. Pada saat itu saya diwawancarai oleh Kak Ana dari tim Indobot Academy. Pada proses interview ini, kami calon peserta studi independen Indobot Academy itu ditanyain perihal biodata, kemudian terkait spesifikasi laptop yang digunakan, kemudian terkait jaringan internet apakah bagus atau tidak, kemudian terkait konversi SKS juga, dan lain-lainnya. Kemudian setelah tes interview itu ada pengumuman hasil tes interview. Nah, pengumuman ini tuh tiap-tiap peserta mendapatkan konfirmasi via WhatsApp untuk mengikuti Zoom meeting, di mana kami itu sama-sama mendengarkan pengumuman kelulusan melalui Zoom meeting tersebut. Lalu setelah pengumuman hasil tes interview dan dinyatakan lulus, maka setiap peserta itu akan mendapatkan perjanjian kerjasama atau dikirimin oleh pihak Indobot Academy terkait surat perjanjian kerjasama. Nah, tujuan surat perjanjian kerjasama ini agar peserta itu mengetahui peraturan-peraturan yang ada di Indobot Academy, kemudian sebagai bentuk komitmen dari peserta studi independen itu untuk mengikuti kegiatan studi independen dari awal hingga akhir. Selanjutnya, pada minggu ketiga itu terdapat kegiatan pretest. Kegiatan pretest yang dilaksanakan oleh tim Indobot Academy. Pretest ini itu dilaksanakan melalui Zoom selama 45 menit dan menggunakan Gform. Nah, tujuan dari pretest ini adalah untuk mengukur kemampuan mahasiswa seputar dasar-dasar dari IoT, karena
mahasiswa yang mengikuti studi independen di Indobot Academy itu bukan hanya mahasiswa yang terdiri dari teknik elektro maupun teknik informatika saja, namun juga terdiri dari ada mahasiswa dari prodi PGSD, kemudian mahasiswa dari prodi hukum dan juga teknik industri, sehingga diperlukannya pretest ini agar nantinya mahasiswa tersebut bisa dikelompokkan ke dalam kelas-kelas seperti itu. Kemudian ada kegiatan onboarding nasional. Nah, kegiatan onboarding nasional ini seperti kegiatan acara pembukaan dimulainya program magang dan juga studi independen, di mana kegiatan onboarding nasional ini dilaksanakan melalui platform Zoom dan juga YouTube dan dihadiri oleh Kepala MSIB, Direktur Akademik Perguruan Tinggi dan Vokasi, kemudian Jenderal Pendidikan Riset dan Teknologi, serta seluruh mitra yang bekerja sama dalam program MBKM. Adapun mitra yang bekerja sama dengan MBKM ini banyak banget teman-teman. Ada Indobot Academy, Ruang Guru, Zenius, kemudian Infinite Learning, Bangkit, kemudian ada Paragon Corp, lalu ada Kementerian SDM, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dilaksanakan onboarding nasional, esok harinya dilaksanakan pula kegiatan onboarding mitra oleh Indobot Academy, di mana sama kegiatan itu seperti acara pembukaan dimulainya kegiatan studi independen di Indobot Academy. Nah, dalam kegiatan onboarding mitra ini juga terdapat pengenalan yang namanya mentor expert dan juga dedicated mentor. Mentor expert ini sebenarnya itu mentor yang memberikan pengetahuan terkait soft skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang IoT engineer. Nah, mentor expert ini tuh mentor atau orang-orang yang orang-orang profesional dari perusahaan-perusahaan ternama seperti ada dari BRIN dan juga Telkom Indonesia yang bekerja sama dengan Indobot Academy. Kemudian untuk dedicated mentor, ini kalau di perkuliahan kita itu sama seperti dosen wali. Tugas dari dedicated mentor ini dia tuh mengecek presensi mahasiswanya, kemudian mengecek tugas-tugas yang udah dikerjain, kemudian juga menghimbau mahasiswa untuk selalu mengerjakan tugas. Dan kita juga bisa berkonsultasi terkait tugas-tugas atau kendala kita dengan dedicated mentor ini. Kemudian pada kegiatan onboarding mitra ini juga dijelaskan terkait kalender pembelajaran selama di Indobot Academy. Jadi mahasiswa itu bisa tahu, oh besok belajar apa ya, seperti itu. Kemudian udah ada pembagian kelas, langsung pembagian kelas. Jadi untuk kelasnya itu terdiri dari 4 kelas, karena peserta yang mengikuti studi independen itu ada 100 mahasiswa, maka setiap kelas itu terdiri dari 25 mahasiswa, yang mana setiap kelas itu terdapat satu dedicated mentor. Kelasnya ini terdiri dari kelas UEMOS, kelas resistor, kelas LED, dan juga kelas Blink. Kemudian terdapat penjelasan terkait starter kit. Nah, starter kit ini tuh alat komponen praktikum yang dikirim ke masing-masing peserta gitu, didapatkan secara gratis. Selanjutnya untuk minggu keempat atau memasuki pekan ke-1 pembelajaran di Indobot Academy. Terdapat kelas Zoom expert, nah itu dilaksanakan setiap hari Senin bersama dengan mentor expert, yaitu Bapak Hisham Kamil. Sebenarnya kalau untuk kelas Zoom expert ini, mentornya beda-beda teman-teman tiap hari Senin. Jadi untuk minggu pertama di Indobot Academy itu dimentorin oleh Bapak Hisham Kamil ST dengan topik pembahasannya yaitu cara membangun solusi IoT yang tepat. Nah, Bapak Hisham Kamil ini dia tuh seorang product manager di Bobobox. Bobobox ini tuh merupakan perusahaan startup yang berada di Bandung, di mana perusahaan startup Bobobox ini dia menginisiasi smart cabin atau tempat tidur cerdas gitu teman-teman. Kemudian setiap hari Rabu dan Jumat itu ada mentoring juga bersama dedicated mentor. Jadi kami itu berkonsultasi terkait tugas, kemudian materi, dan juga bersama dedicated mentor ini terdapat pembagian kelompok tugas akhir. Jadi kalau di Indobot Academy itu setiap akhir selesai pembelajaran semua pembelajarannya itu terdapat yang namanya proyek akhir. Proyek akhirnya itu nanti akan membuat sebuah produk IoT seperti prototipenya IoT tapi yang udah jadi dalam ukuran yang kecil.
Nah, untuk kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Jadi masing-masing 5 orang nantinya akan mendapat pembagian tugas. Ada yang bikin dari segi hardware-nya, kemudian ada yang bikin dari segi pemrograman, ada yang bikin dari segi UI UX-nya, seperti itu. Kemudian untuk minggu keempat ini pembelajaran di LMS Indobot Academy. Nah, kalau LMS Indobot Academy itu seperti e-learning-nya ITERA gitu, teman-teman. Jadi tempat pembelajaran ITERA. Seperti ini, teman-teman. Kalau untuk LMS sendiri. Nah, di LMS ini udah banyak banget materi-materi yang disediakan oleh pihak Indobot. Setiap harinya terdapat materi dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau Sabtu dan Minggunya libur. Nah, materi-materi ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Tapi untuk mengakses materinya itu cuman bisa misalnya mau mengakses materi pada hari Selasa, tapi hari ini masih hari Senin, maka untuk mengakses yang hari Selasa tersebut bisa diakses pada pukul jam 12 malam hari Selasa tersebut. Tujuan dibuat sistem seperti itu supaya peserta yang mengikuti studi independen itu bisa belajar bersama-sama dan nggak ada yang ketinggalan gitu teman-teman. Nah, untuk pembelajarannya sendiri itu ada materi memahami teknologi revolusi 4.0 dan IoT, kemudian memahami berbagai arsitektur IoT, lalu memahami perkembangan IoT dan infrastruktur IoT, serta diskusi kelompok mengenai use case smart farming. Jadi untuk diskusi kelompok ini di mana setiap kelompok itu menganalisis yang namanya IoT di pertanian gitu, yang digunakan di bidang pertanian. Kemudian pada minggu kelima, yaitu masuk pekan kedua, pembelajaran di Indobot Academy, sama seperti sebelumnya, terdapat kelas Zoom Expert pada hari Senin. Nah, tapi ini beda lagi teman-teman mentornya, yaitu bersama Ibu Liliani Barung Eskom. Beliau ini merupakan IT di Telkom Indonesia, ya, bekerja di Telkom Indonesia, dengan topik pembahasannya yaitu macam komunikasi data IoT dan penggunaannya. Pembahasan bersama Ibu Liliani ini menarik banget teman-teman karena dengan beliau itu sangat membuka wawasan mahasiswa ya terkait penggunaan IoT di bidang kehidupan sehari-hari. Beliau itu memberikan 2 contoh kemarin. Yang pertama Smart Water PDAM yang mana penggunaan IoT di PDAM jadi bisa controlling sekaligus monitoring penggunaan air. Kemudian yang kedua itu ada monitoring di bidang peternakan. Kemarin tuh monitoring di peternakan kandang ayam ya khususnya sehingga bisa memberikan pakan kandang ayam secara otomatis dan juga menjaga suhu kandang ayam tersebut tetap optimal. Kemudian pada hari Rabu dan Jumat juga terdapat kelas dedicated mentor, yaitu berkonsultasi terkait tugas, kemudian materi yang telah dipelajari, terus ada pemilihan ketua kelas. Nah, ini yang menariknya nih, memilih tema untuk proyek akhir. Jadi proyek akhirnya tuh teman-teman udah ditentuin sebenarnya temanya sama pihak Indobot Academy. Setiap kelompok itu hanya boleh memilih satu tema. Temanya itu ada lumayan banyak. Ada smart monitoring, smart energy, smart home, smart city, ada smart health juga teman-teman. Jadi masing-masing kelompok itu hanya boleh memilih satu tema aja. Karena yang dibuat hanya satu alat. Kemudian untuk pembelajarannya itu ada teori dan praktikum elektronika dasar. Nah, ini udah masuk ke praktikum ya, teman-teman. Untuk praktikum elektronika dasarnya itu seperti ini, masih yang awal-awal lainnya. Nah, praktikum ini dikerjakan menggunakan web Tinkercad. Jadi pada praktikum ini tuh kami membuat rangkaian seri, kemudian membuat rangkaian paralel dan juga mengukur arus dan tegangannya gitu. Kemudian ada materi memahami berbagai jenis dan cara kerja sensor dan aktuator, serta memahami berbagai electronic board development. Nah, electronic board development ini maksudnya itu komponen yang digunakan seperti Raspberry, Arduino Uno, kemudian ada ESP8266 dan juga Wemos.
Kemudian pada minggu ke-6, yaitu memasuki pekan ketiga pembelajaran di Indobot Academy, ada kelas Zoom Expert bersama Bapak Abdul Aziz Sidik Triputra SPD. Nah, beliau ini merupakan S1 Pendidikan Teknik Elektronika di UNY dan saat ini beliau sedang menempuh program Magister Pendidikan Elektronika di Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan topik pembahasan bersama beliau yaitu pentingnya skill elektronika bagi IoT engineer. Kemudian terdapat kelas dedicated mentor setiap hari Rabu dan Jumat itu bersama Bapak Adi Kurnia Triatmaja, SPD MPD. Beliau ini merupakan dosen di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Yang dimana pembahasan bersama Pak Adi itu membahas mengenai konsultasi tema dan juga judul proyek akhir. Lalu untuk pembelajaran di LMS-nya sendiri itu ada praktikum dasar pemrograman bahasa C dan Arduino seperti ini. Jadi untuk praktikumnya itu masih menggunakan Web Tinkercad. Nah, di Web Tinkercad ini kita bisa menginput pemrograman bahasa Arduino karena terdapat komponen Arduino di dalamnya. Kemudian ada praktikum proyek kalkulator, akses LCD, dan keypad. Jadi kita itu praktikumnya seperti membuat kalkulator gitu teman-teman. Nah ini menggunakan LCD ukuran 16 kali 2. Nah ini menggunakan keypad dan juga Arduino. Lalu ada jenis komunikasi data dan juga cara kerja Wi-Fi. Dan untuk minggu ke-7 atau memasuki pekan ke-4 di Indobot Academy, itu terdapat Zoom Expert bersama Bapak Obi Zamisyak MPD. Nah, Bapak Obi ini dia tuh merupakan CEO dari Indobot Academy. Jadi beliau yang mendirikan Indobot Academy. Dengan topik pembahasan bersama beliau ini yaitu rahasia produk Internet of Things Smart Home. Jadi beliau ini membahas produk-produk smart home seperti smart lighting, kemudian smart pets. Ya, smart pets itu memberi pakan otomatis pada hewan. Kemudian ada smart energy juga dan lain sebagainya. Kemudian Pak Obi juga membuka wawasan mahasiswa terkait platform yang bisa digunakan teman-teman untuk membuat sebuah produk IoT. Nah, platform yang biasa digunakan itu seperti Blink dan juga Tuya gitu. Kemudian ada kelas dedicated mentor setiap hari Rabu dan Jumat sama mentornya karena mentornya memang cuma satu yaitu Bapak Adi Kurnia Triatmaja SPDMD. Di mana bersama beliau ini membahas mengenai materi praktikum dan juga kendala yang dialami selama mengerjakan praktikum. Jadi pada minggu ke-7 ini memang udah full banget praktikum teman-teman dari hari Selasa, Rabu, Kamis itu praktikum setiap hari dan beda-beda judul praktikumnya begitu teman-teman. Untuk yang pada hari Selasa ada teori praktikum BIMOS, D1 mini dan optimasinya. Nah, itu praktiknya seperti ini menggunakan software Arduino. Tapi di praktikum ini memang udah ada langkah-langkahnya secara jelas bagaimana menginstal Arduino, kemudian menginstal driver CH340, driver yang digunakan untuk board WIMOS-nya, kemudian menginstal ESP8266. Nah, ini contoh praktikum mengupload program ke board ESP8266 ya, teman-teman. Nah, kemudian ada praktikum proyek dasar LED dan running LED. Nah, praktikum ini tuh udah menggunakan starter kit yang sebelumnya sudah didapatkan oleh masing-masing peserta studi independen. Yang sebelumnya dikirim oleh pihak Indobot sendiri. Nah, ini contohnya kayak gini, teman-teman. Jadi dia menggunakan software Arduino, kemudian menggunakan BIMOS. Nggak pakai Arduino di sini, dia pakai BIMOS ya, teman-teman. Di mana ini praktikumnya tuh menyalakan LED secara beruntun. Nah, di sini ada codingannya, lalu diinputkan dan
hasil outputnya kayak gini. LED-nya itu menyala secara bergantian gitu dari yang merah, biru, hijau, dan juga kuning. Selanjutnya ada praktikum tombol LED dan buzzer. Nah, praktikumnya kayak gini teman-teman. Buzzer itu alat yang bisa mengeluarkan suara, ya, teman, komponen yang bisa mengeluarkan suara. Jadi kalau pada salah satu challenge praktikum ini, dia tuh menyalakan 2 LED, sebenarnya menyalakan 4 LED, tapi karena kekurangan komponen, jadi saya hanya menggunakan 2 LED saja, dan juga 2 push button. Yang dimana 2 push button ini, satu push buttonnya untuk menyalakan 2 LED, kemudian satu push buttonnya lagi itu untuk menyalakan 2 LED sekaligus menyalakan buzzer itu. Sehingga nanti ketika LED-nya menyala, buzzernya juga ikut berbunyi. Kemudian pada minggu ke-8 atau memasuki pekan ke-5 pembelajaran di Indobot Academy, itu terdapat kelas Zoom Expert pada hari Senin sama bersama Bapak Obi Zamisyak NPD dengan topik pembahasannya yaitu Edge Server versus Cold Server. Edge Server dan Cold Server ini tuh merupakan penyimpanan yang bisa diakses melalui internet. Kemudian terdapat kelas dedicated mentor pada hari Jumat, yang mana kami itu membahas mengenai materi praktikum, kemudian kendala-kendala yang dialami selama praktikum juga, dan beliau juga menanyakan terkait progres tugas akhir. Untuk kelompok saya sendiri itu memilih tema Smart Monitoring dengan judulnya yaitu Smart Monitoring Aquarium. Kemudian untuk pembelajaran di LMS Indobot Academy itu terdapat praktikum proyek serial monitor suhu dan kelembapan dan menampilkan nilai analog input. Nah, seperti ini teman-teman. Itu menggunakan DHT11 untuk sensor suhu dan kelembapannya. Di mana pada salah satu challenge ini yaitu menyalakan buzzer ketika sensor DHT11 mendeteksi suhu di atas 50 derajat. Jadi pada saat sensor DHT11 ini udah mendeteksi suhu di atas 50 derajat, ini kalau dilihat dari serial monitornya, sudah di atas 50 derajat, maka buzzer ini tuh akan berbunyi gitu, mendeteksi suhu di atas 50 derajat. Selanjutnya, teori dan praktikum web server dengan HTML web page. Nah, pada praktikum ini tuh menggunakan bahasa HTML, teman-teman. Jadi, kita itu seperti membuat web browser versi kita sendiri. Di mana pada challenge ini tuh, nah seperti ini dia menampilkan nama nama diri kita sendiri pada web browser dengan menggunakan bahasa HTML. Nah, ini terdapat codingannya juga. Kemudian mengganti warna background pada web browser tersebut, kemudian mengganti foto pada web browser tersebut. Kemudian juga membuat link button ya, di mana linknya itu bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Ini saya mengganti linknya itu dengan link Instagram saya sendiri. Kemudian juga memasukkan program CSS pada bahasa HTML. Jadi HTML itu kalau secara garis besar dia itu seperti strukturnya gitu teman-teman. Mulai dari penulisannya mau rata tengah, rata kiri misalnya. Sementara kalau CSS itu dia seperti UX-nya, atau kalau HTML itu seperti UI, user interface. Nah, kalau CSS itu seperti UX-nya, gunanya untuk memperindah website seperti tampilan warnanya. Gitu, teman-teman. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menarik minat teman-teman untuk mengikuti program MBKM.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali Anda.